Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi daring pada hari ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Ibu Leonita Siwiyanti, SAGMM, dan Bapak Asep Muhammad Ramdan, SEMM, dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan memaparkan hasil dari observasi tempat usaha CP Harmony Industri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Ada Tiur Molina Silitonga, kemudian saya sendiri Apita Septianti Rusmaya Putri, ada Firly Marcella dan Yuslan Febrian, dan terakhir Saprijal Muhammad Zen. Materi pembahasan yang akan disampaikan yaitu yang pertama tentang perusahaan, yang kedua proses produksi, yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia, yang keempat pengelolaan keuangan, yang kelima proses pemasaran, yang keenam analisis lingkungan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tentang perusahaan. Perusahaan Harmony Industri berdiri pada tahun 2014. Pemiliknya bernama Giant Juniansyah. Harmony Industri merupakan sebuah perusahaan garmen yang beralamat di Jalan Pelabuhan 2 nomor 459 RT 4 RW 1 Sindang Sari, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Jumlah karyawan yang ada di perusahaan ini ada sekitar 15 orang dan omset penjualan per bulannya rata-rata di atas 200 juta. Untuk pemasarannya sudah keluar kota Sukabumi, bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Visi dan misi. Visi, menjadi perusahaan garmen berskala internasional yang mengutamakan kualitas, amanah, dan profesionalisme kerja. Misi 1. Mengutamakan kualitas di atas kuantitas dan profit semata. 2. Menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 3. Meletakkan standar yang tinggi dan profesionalisme pada setiap SOP dan planning produksi. 4. Menjaga hubungan antara pemilik dan karyawan dalam interaksi yang saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain. Sejarah perusahaan. Awal mulanya perusahaan ini adalah gudang ciki milik orang tua dari owner. Kemudian orang tuanya meninggal dan tempatnya dikelola menjadi konveksi. Saat pertama berdiri, perusahaan ini bernama Rooster, mengalami pergantian menjadi Neptunes, kemudian Okta, dan yang terakhir menjadi Harmony. Sebelumnya perusahaan ini dikelola oleh adik kakak, tetapi di tengah perjalanan terbagi menjadi dua, yaitu konveksi dan CMT. Perusahaan konveksi yang dikelola sang kakak masih bertahan sampai saat ini, sedangkan CMT tidak bertahan karena terkena penipuan oleh supplier. Akhirnya sang adik membuka bisnis baru yang memproduksi sapu. Proses produksi. Tahap pertama, produksi barang dimulai dari desain dan model untuk baju yang diinginkan konsumen. Tahap kedua, setelah deal untuk desain dan harga, dilanjutkan dengan belanja kain, dan kain dipotong sesuai pola baju yang sudah dibuat. Tahap ketiga, desain yang sudah dibuat dipindahkan pada kertas kalkir, kemudian disablon pada kain menggunakan layar berbahan sutra. Tahap keempat, dilakukan proses hot gun atau karing yang berfungsi mengatur warna agar tidak luntur saat dicuci. Tahap kelima, dilanjutkan proses press untuk mematangkan tinta sablon sehingga lebih menempel kuat pada kaos. Tahap keenam, setelahnya proses menyambungkan kain dengan cara dijahit. Tahap ketujuh, kemudian proses steam untuk meluruskan bagian yang kusut dan diberi parfum. Tahap terakhir, dilakukan quality control terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada produk yang cacat. Setelahnya, dilanjutkan proses packing. Pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada perekrutan karyawan. Untuk perekrutan karyawan yang diutamakan adalah dari orang terdekat terlebih dahulu. Tetapi untuk selembaran lowongan kerja juga disebarkan lewat media sosial. Syarat-syarat untuk melamar kerja. Yang pertama,
maksimal berumur 25 tahun. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja. Yang ketiga, ingin terus belajar. Yang keempat, belum menikah. Yang kelima, diutamakan laki-laki. 2. Penggajian karyawan. Untuk sistem gaji awalnya per minggu, kemudian diubah menjadi gaji per bulan. Semua karyawan di perusahaan ini digaji berbeda tiap bagian kerjanya. Para karyawan setiap tahun saat hari raya menerima THR berupa barang seperti sembako dan pakaian. Tidak adanya uang lembur, yang ada hanya uang makan. Diberikan tunjangan karyawan seperti transportasi kerja untuk mengantar orderan. Pengelolaan keuangan. Pendanaan perusahaan ini awalnya berasal dari modal pribadi atau sendiri. Semua transaksi yang terjadi dibuat pembukuannya per bulan mulai dari kas masuk dan keluar sampai buku order. Perhitungan keuntungan yang didapatkan bisa dilihat dari total quantity order, biaya belanja yang dikeluarkan per bulannya secara keseluruhan bisa mencapai 100 juta lebih. Barang yang biasa dibeli saat belanja keperluan diantaranya yang paling utama bahan kain, kemudian alat jahit, alat sablon, dan alat finishing. Di samping saya, ini adalah contoh dari pembukuan perusahaan Harmoni Industri pada bulan Juni. Proses pemasaran. Minimal order setiap pemesanannya yaitu 24 pieces atau 2 lusin. Untuk cara pemesanan, bisa langsung datang ke kantor atau via WhatsApp. Pemasaran produk ini melalui media sosial seperti Instagram, dan sampai sejauh ini hanya menerima pesanan langsung, tidak melalui e-commerce. Cara pengemasan produk dengan menggunakan plastik OPP ukuran 30 x 37 cm. Untuk pengiriman produk disesuaikan dengan permintaan konsumen. Jika lokasinya dekat, bisa langsung diambil atau bisa diantar untuk ke luar kota pengiriman menggunakan jasa JNT Kargo. Di samping saya, ini adalah price list dari produk yang dijual oleh Harmoni Industri. Analisis lingkungan. Dalam pengelolaan produk di perusahaan ini menghasilkan limbah berupa majun. Majun adalah potongan bahan atau sisa-sisa dari mesin jahit. Limbah ini akan dijual kepada pengadah. Jadi dari perusahaan ini tidak ada limbah yang dibuang ke lingkungan masyarakat. Limbah majun yang dihasilkan dari proses produksi berupa kain dan juga tali. Kedua limbah ini bisa didaur ulang menjadi kain lap dan juga keset. Lampiran izin usaha. Perusahaan ini sudah memiliki surat izin dari pemerintah daerah setempat dan perusahaan ini sudah berbentuk CV. Di samping saya ini adalah lampiran surat izin usaha yang dimiliki oleh perusahaan Harmoni Industri. Selanjutnya akan diperlihatkan hasil dokumentasi selama kegiatan observasi. Kesimpulan, produktivitas tenaga kerja pada usaha konveksi Harmoni Industri cukup baik dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kami, dapat diketahui bahwa perusahaan ini meningkat setiap bulannya. Tinjauan ekonomi Islam mengenai produktivitas tenaga kerja pada usaha konveksi Harmoni Industri ini telah sesuai dengan ekonomi Islam. Produktivitas yang dilakukan adalah produksi pakaian yang merupakan salah satu industri yang diperbolehkan dalam Islam. Kegiatan produksinya menghasilkan polo t-shirt, hoodie, t-shirt, atau kemeja yang tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 yang sudah memaparkan hasil observasi tempat usaha tersebut. Untuk presentasi kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sebelum presentasi ini berakhir, saya akan membacakan sebuah quotes, yaitu, boleh lelah tapi jangan menyerah, boleh pasrah tapi tetap melangkah. Saya, Abdita Septianti Rusmaya Putri, selaku moderator dari kelompok 8, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.